pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi kegiatan perdagangan antar negara, yaitu ekspor dan impor. Nah, perdagangan antar negara itu disebut juga dengan perdagangan internasional, di mana merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain yang memiliki kesepakatan bersama. Nah, masyarakat yang dimaksud itu bisa berupa individu, kelompok, lembaga, ataupun pemerintah suatu negara dengan negara yang lainnya. Ruang lingkup perdagangan antar negara dapat berupa yaitu yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara yang lain. Dan yang keempat, perpindahan teknologi dengan menggunakan pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri, serta yang terakhir penyampaian informasi terkait kepastian dan juga pangsa pasar dari suatu negara. Oke, selanjutnya kita akan membahas aktivitas perdagangan antar negara. Pasti kita sudah mendengar ekspor dan impor. Nah, kedua ini merupakan aktivitas perdagangan antar negara yang sering dilakukan. Yang pertama itu adalah ekspor. Ekspor ini merupakan kegiatan menjual barang ataupun jasa ke luar negeri. Jadi ekspor itu adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua itu ada impor. Impor sendiri kebalikan dari ekspor, yaitu membeli barang ataupun jasa dari negara lain ke negara kita. Jadi artinya kita memasukkan barang ataupun jasa dari negara lain ke negara kita, di mana barang ini mungkin tidak tersedia di negara kita, sehingga kita perlu melakukan impor dari negara lain ke negara kita sendiri. Barang-barang yang diimpor Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu barang migas dan juga barang non-migas. Yang pertama ada barang migas. Nah, yang termasuk dalam kelompok migas yaitu minyak tanah, bensin, solar, dan juga LPG. Sementara yang termasuk barang non-migas yaitu karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang non-migas lainnya seperti nikel dan batu bara. Nah, selanjutnya ada kebijakan pemerintah dalam mendorong kegiatan ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Nah, di sini pemerintah dapat memberikan beberapa kemudahan bagi para eksportir, yaitu berupa kemudahan mengurus izin serta memberikan fasilitas kepada produsen barang yang akan diekspor. Yang kedua ada menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Hal ini itu penting karena eksportir nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir, membuat perjanjian dagang internasional. Nah, hal ini itu sudah pasti penting karena perjanjian dagang ini banyak dilakukan oleh negara-negara, dan perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli ataupun juga menjual suatu barang dari suatu negara ke negara lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor pendorong kegiatan ekspor. Yang pertama itu ada keadaan pasar luar negeri. Nah, besar ataupun kecilnya permintaan dari berbagai negara tentu akan dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Misalnya, jika permintaan di pasar lebih banyak dibandingkan penawaran, maka harga akan cenderung naik. Begitu juga sebaliknya. Faktor yang kedua itu ada keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Nah, jika eksportir pandai menangkap ataupun memanfaatkan peluang pasar, maka mereka itu dapat memperoleh wilayah pemasaran yang lebih luas. Sementara faktor yang ketiga itu ada kondisi sosial, ekonomi, dan juga politik suatu negara. Nah, bidang ekonomi, sosial, politik suatu negara itu merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka akan mempengaruhi bidang yang lain. Termasuk poin selanjutnya yaitu manfaat perdagangan antar negara. Nah, adapun menurut Sodono Sukiro tahun 2010, manfaat perdagangan antar negara itu sebagai yang pertama ada memperoleh keuntungan. Nah, pasti orang yang melakukan perdagangan tidak jauh dan tidak bukan untuk mencari keuntungan. Nah, dengan adanya ekspansi produk unggul khas di setiap daerah ataupun negara, produsen dapat menghasilkan produk yang lebih efektif dan juga lebih efisien untuk diekspor ke negara lain. Nah, yang kedua itu ada memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Setiap negara itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda dari satu negara dan juga negara lain.
sehingga hasil produksi setiap negara itu pasti berbeda. Nah, hal inilah yang mendorong kegiatan ekspor ataupun kegiatan impor diberlakukan di berbagai negara. Karena ketika ada barang yang tidak diproduksi dari suatu negara, maka negara tersebut akan mencari ke negara lain. Yang ketiga itu ada menjalin persahabatan antar negara. Nah, jalinan persahabatan antar negara itu menjadi sangat penting di era globalisasi saat ini. Adanya perdagangan antar negara dapat memudahkan terjalinnya persahabatan satu negara dengan negara lain. Dan yang keempat itu ada transfer teknologi modern. Untuk menggunakan barang-barang impor berteknologi tinggi dibutuhkan pengetahuan dari tertentu. Maka pada umumnya importer memberikan pelatihan teknologi tersebut.